Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Psikologi Agama, saya akan menjelaskan materi tentang agama dan kesehatan mental. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Puri Handayani MA. Tugas ini disusun saya sendiri, nama Doni, NIM 1811055, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 5B, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Adapun daftar isi dalam materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu ada pengertian agama dan kesehatan mental, kemudian hubungan agama dan kesehatan mental, sejarah kesehatan mental, pendapat para ahli tentang agama dan kesehatan mental, kesimpulan, kritik dan saran, dan penutup. Baiklah, memasuki bagian pertama, pembahasan mengenai pengertian agama dan kesehatan mental. Agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Sedangkan kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Masuk bagian kedua, mengenai hubungan agama dan kesehatan mental. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka ad-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitan dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap yang pasrah serupa itu diduga akan memberi sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia sehingga sukses, merasa dicintai, dan rasa aman. Dengan kata lain, kondisi yang demikian menjadi manusia pada kondisi kodratinya, sesuai dengan fitrah terjadinya sehat jasmani dan rohani. Bagian ketiga, sejarah kesehatan mental, yaitu terjadi pada abad ke-17. Kondisi saat itu suatu pasien yang sakit hanya diidentifikasi dengan medis. Namun, pada perkembangan pada abad ke-17, pada abad ke-19, para ahli kedokteran menyadari bahwa adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi yang psikis manusia. Hubungan timbul balik ini menyebabkan manusia menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental dan sebaliknya. Gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik. Jadi sejarahnya
awalnya pada abad ke-17 dan perkembangannya dilanjutkan pada abad ke-19. Nah, kemudian bagian pendapat para ahli tentang agama dan kesehatan mental. Agama dan kesehatan mental berbagai aliran di kalangan ahli ilmu jiwa mengatakan tentang pentingnya luar biasa dalam membekali manusia yang religius. William James, seseorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa setiap yang terbaik bagi keserasaan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Kemudian pendapat Zakia Derajat, tercangkup di dalamnya semua fungsi jiwa, perasaan, dan pikiran, sama-sama meyakininya. Apabila iman tidak sempurna, maka manfaat bagi kesehatan mentalnya kurang sempurna pula. Selanjutnya, Zakia Derajat menambahkan bahwa fungsi agama ada 3, yaitu yang pertama, memberi bimbingan dalam hidup, yang kedua, menolong dalam menghadapi kesukaran, dan yang ketiga, menenteramkan batin. Kemudian pendapat ketiga, Henry Ling, seseorang ahli jiwa Amerika, mengatakan pribadi yang religius dan sering mendatangi rumah-rumah ibadah mempunyai kepribadian yang lebih kuat dan baik ketimbang pribadi-pribadi yang tidak taat menjalankan agamanya. Nah, kemudian bagian kesimpulan. Dalam agama Islam, agama dan ilmu pengetahuan adalah 2 hal yang berjalan seiring yang tidak terpisahkan. Adapun yang diajarkan agama Islam dalam kaitannya dengan kesehatan mental tentunya bisa diserangkan dari segi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, agama benar-benar dapat membantu orang dalam mengendalikan dirinya dan membimbingnya dalam segala tindakan. Begitu pula kesehatan jiwa dapat dipulihkan dengan cepat apabila keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya yang telah diperintahkannya. Kritik dan saran. Pemateri menyadari dalam proses pembuatan dan penyampaian materi terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan. Pemateri sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pemateri guna mengingatkan dan memperbaiki setiap kesalahan yang ada dalam proses pembuatan dan penyampaian materi. Terakhir, tidak lupa pemateri mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta terima kasih kepada pihak yang membantu dalam pembuatan tugas ini. Bagian penutup, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan yang saya sampaikan tadi. Sukses untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.